Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi tugas pertemuan ke-6 mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Fahmi Nurul Azizah. Saya Sabina Nur Zulfa. Saya Diva Mauludatul. Saya Nima Kusalinah. Dalam PPT kali ini terdapat 3 materi yang pertama, organisasi kurikulum, kedua, model organisasi kurikulum, dan ketiga, organisasi kurikulum. Selanjutnya akan dijelaskan. Yang pertama mengenai organisasi kurikulum. Nah, organisasi kurikulum yaitu pola atau bentuk bahan pelajaran yang disusun dan disampaikan kepada murid-murid. Merupakan suatu dasar yang sekali dalam pembinaan kurikulum dan bertalian erat dengan tujuan program pendidikan yang hendak dicapai. Karena bentuk kurikulum turut menentukan bahan pelajaran, urutannya, dan cara menyajikannya kepada murid-murid. Selanjutnya mengenai tujuan organisasi kurikulum. Berhubung kurikulum merupakan rencana untuk keperluan pelajaran anak, maka bahan pelajaran harus dituangkan dalam organisasi tertentu agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Organisasi kurikulum dimaksudkan untuk memudahkan siswa dalam mempelajari bahan pelajaran agar dapat dicapai secara efektif. Yang kedua yaitu model organisasi kurikulum. Ada 4 macam model organisasi kurikulum, yaitu yang pertama, kurikulum subjek akademis atau terpusat. Kurikulum disusun berdasarkan mata pelajaran atau disiplin ilmu, seperti matematika, bahasa Indonesia, sejarah, dan lain-lain. Tujuan utama adalah penguasaan pengetahuan dan keterampilan dasar dari masing-masing disiplin ilmu. Isi kurikulum disusun berdasarkan logika dan struktur internal masing-masing disiplin ilmu. Metode yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Yang kedua yaitu kurikulum humanistik. Kurikulum dirancang berdasarkan minat, kebutuhan, dan pengalaman peserta didik. Tujuan utama adalah memfasilitasi perkembangan pribadi dan aktualisasi diri peserta didik. Isi kurikulum bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan minat serta kebutuhan peserta didik. Metode yang digunakan adalah diskusi, proyek, dan pembelajaran berbasis pengalaman. Yang ketiga yaitu kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum dirancang berdasarkan isu-isu dan masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Tujuan utama adalah membekali peserta didik dengan kemampuan untuk menganalisis, memahami, dan mengatasi masalah sosial. Isi kurikulum berfokus pada isu-isu sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang sedang terjadi di masyarakat. Metode yang digunakan adalah studi kasus, proyek, dan pembelajaran berbasis masalah. Dan yang keempat yaitu kurikulum teknologis. Kurikulum dirancang dengan memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu dan media pembelajaran. Tujuan utama adalah membekali peserta didik dengan keterampilan menggunakan teknologi dalam belajar dan memecahkan masalah. Isi kurikulum mencakup pengetahuan dan keterampilan terkait penggunaan teknologi dalam berbagai bidang. Metode yang digunakan adalah pembelajaran berbasis komputer, pembelajaran online, dan pembelajaran berbasis proyek. Pembahasan yang ketiga yaitu jenis organisasi kurikulum. Jenis organisasi kurikulum itu ada 3. Yang pertama, correlated kurikulum. Correlated kurikulum atau kolerasi kurikulum atau sering disebut Broadfield pada hakikatnya adalah penyatuan beberapa mata pelajaran yang sejenis seperti IPA dan IPS. Kurikulum bentuk ini sebagai upaya penggabungan dari mata-mata pelajaran yang terpisah-pisah dengan maksud untuk mengurangi kekurangan yang terdapat dalam bentuk mata pelajaran. Kolerasi kurikulum merupakan penggabungan dari mata pelajaran yang sejenis dengan insidental. Kurikulum ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, bahan bersifat kolerasi waktu sebatas beberapa mata pelajaran. Yang kedua, memberikan wawasan yang luas dalam lingkup satu bidang studi. Yang ketiga, menambah minat siswa berdasarkan kolerasi mata pelajaran yang sejenis. Kekurangan dalam kurikulum yaitu yang pertama,
bahan pelajaran yang diberikan kurang sistematis serta kurang begitu mendalam. Yang kedua, kurikulum ini kurang menggunakan bahan pelajaran yang aktual yang langsung berhubungan dengan kehidupan nyata siswa. Yang ketiga, kurikulum ini kurang memperhatikan bakat, minat, dan kebutuhan siswa. Yang keempat, apabila prinsip penggabungan belum dipahami, kemungkinan bahan pelajaran yang disampaikan masih terlampau abstrak. Kurikulum yang kedua yaitu separated subject kurikulum. Kurikulum ini memiliki karakteristik yang sangat sederhana dan mudah dipahami, tapi tidak selamanya yang tidak dianggap mudah dan sederhana tersebut akan mendukung terhadap efektivitas dan efisiensi pendidikan yang sesuai dengan perkembangan sosial. Kurikulum ini bertujuan agar generasi muda mengenal hasil-hasil kebudayaan dan pengetahuan umat manusia yang telah dikumpulkan secara berabad-abad, agar mereka tak perlu mencari dan menemukan kembali dengan apa yang telah diperoleh dari generasi terdahulu. Kelebihan kurikulum, yang pertama, bahan pelajaran disusun secara sistematis, logis, sederhana, dan mudah dipelajari. Yang kedua, dapat dilaksanakan untuk mewariskan nilai-nilai dan budaya terdahulu. Yang ketiga, kurikulum ini mudah diubah dan dikembangkan. Yang keempat, bentuk kurikulum ini mudah dipola, dibentuk, didesain, bahkan mudah untuk diperluas dan dipersempit, sehingga mudah disesuaikan dengan waktu yang ada. Kekurangan kurikulum, yang pertama, bahan pelajaran diberikan atau dipelajari secara terpisah-pisah yang menggambarkan tidak ada hubungannya antara materi satu dengan yang lainnya. Yang kedua, bahan pelajaran yang diberikan atau yang dipelajari siswa tidak bersifat aktual. Yang ketiga, proses belajar lebih mengutamakan aktivitas guru sedangkan siswa cenderung pasif. Yang keempat, bahan pelajaran merupakan informasi maupun pengetahuan dari masa lalu, terlepas dengan kejadian masa sekarang yang akan datang. Yang kelima, proses dan bahan pelajaran sangat kurang memperhatikan minat, bakat, dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, integrated curriculum. Kurikulum ini memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar secara kelompok maupun secara individu, lebih memberdayakan masyarakat sebagai sumber belajar, memungkinkan pembelajaran bersifat individu terpenuhi, serta dapat melibatkan siswa dalam mengembangkan program pembelajaran. Kelebihan kurikulum, yang pertama, mempelajari bahan pelajaran melalui pemecahan masalah dengan cara memadukan beberapa mata pelajaran secara menyeluruh dalam menyelesaikan suatu topik atau permasalahan. Yang kedua, memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar sesuai dengan bakat, minat, dan potensi yang dimilikinya secara individu. Yang ketiga, mempraktekkan nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran. Yang keempat, memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar secara maksimal. Kekurangan kurikulum ini, yang pertama, ditinjau dari ujian akhir atau tes masuk yang uniform, maka kurikulum ini akan banyak menimbulkan keberatan. Yang kedua, kurikulum ini tidak memiliki urutan yang logis dan sistematis. Yang ketiga, memerlukan waktu yang banyak dan bervariasi sesuai dengan kebutuhan siswa maupun kelompok. Yang keempat, guru belum memiliki kemampuan untuk menerapkan kurikulum ini. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.